adik-adik, apa kabar semuanya? Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun hari ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, serta belajar kebenaran firman Tuhan. Mengawali ibadah kita hari ini, Lose mengajak adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, dan layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kiranya segala pujian dan ibadah kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, begitu besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, jikalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, dan menikmati berkat Tuhan sampai hari ini, itu semua hanyalah karena anugerah Tuhan. Karena itu sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik dan mengasihi kita. Sudahkah adik-adik bersyukur kepada Tuhan hari ini? Ya, saat ini Lose ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Lose undang adik-adik untuk berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita bersama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan sambil pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, seperti syair dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan saja yang dipuji. Lalu,
Apa yang harus kita perbuat supaya nama Tuhan dipuji? Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Lagu yang akan kita nyanyikan mengajak setiap kita untuk berjanji di hadapan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selamanya, kita mau menjadi murid Tuhan yang setia. Kita mau rajin berdoa, membaca Alkitab, dan menjadi saksi Tuhan. Mari dengan penuh semangat, Losa ajak adik-adik untuk menyanyikan bersama lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lese Evi. Adik-adik silakan duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya dan dengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik, adik-adik ada yang pernah melihat kesatria abad pertengahan yang lagi bertanding nggak? Kayak gini, mereka biasanya mengendarai kuda, pakai penutup kepala, nutupin muka, bawa perisai untuk pelindung tubuh juga, pegang tombak yang panjang atau pedang. Saat mereka mulai melihat musuh dari kejauhan, mereka akan memacu kudanya secepat mungkin untuk menyerang lawan lebih dahulu. Apa yang dipakai para kesatria itu untuk melindungi tubuhnya disebut dengan baju jirah. Baju jirah ini terbuat dari besi adik-adik. Wah, berat dong Elsa. Iya, baju jirah ini terbuat dari besi dan berat. Baju jirah ini merupakan salah satu perlengkapan penting dalam berperang. Minggu lalu, Selina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya setiap hari seorang anak Tuhan harus memakai pakaian perangnya. Tetapi bukan pakaian perang seperti kesatria tadi ya. Berat ya kalau kita tiap hari pakai seperti itu. Melainkan pakaian perang rohani. Tidak terlihat, tapi melindungi kita dari godaan iblis. Minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang perlengkapan perang yang pertama. Siapa yang masih ingat? Apa perlengkapan perang yang pertama? Iya, betul. Ikat pinggang kebenaran. Nah, hari ini adik-adik akan melihat selanjutnya perlengkapan perang apa lagi ya yang akan dipakai oleh prajurit Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau kembali belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti Tuhan. Urapi Lose Evi yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan boleh menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama baca dari Efesus pasal 6 ayat ke-14.
Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Minggu ini kita akan belajar tentang apa itu baju zirah keadilan. Baju zirah ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan lawan saat dalam peperangan, melindungi diri dari tombak atau panah atau pedang, yang jelas melindungi diri dari senjata lawan. Orang yang mengenakan baju zirah ini, adik-adik, biasanya juga bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang pilihan, seperti panglima perang, ksatria, para prajurit. Adik-adik, baju zirah ini bukan hanya milik para ksatria di abad pertengahan, tetapi sebelum masa Tuhan Yesus pun baju zirah ini sudah ada. Biasanya dipakai oleh para gladiator yang akan bertanding untuk hiburan di kerajaan Romawi. Kewaspadaan sangat perlu bagi setiap orang percaya, karena kita tidak tahu kapan serangan itu akan datang kepada kita. Sama seperti tadi di medan perang, prajurit atau ksatria yang hendak berperang, mereka sungguh-sungguh harus siap siaga. Nggak boleh santai adik-adik, cuma duduk nungguin, nggak boleh. Sebaliknya mereka harus siap saat mau menyerang, maupun siap saat mereka menghindari serangan. Karena itulah mereka memperlengkapi tubuh mereka dari kepala sampai kaki dengan perlengkapan perang. Adik-adik tahu, baju zirah itu dipakai secara khusus untuk melindungi tubuh bagian dada. Sejak awal, Rasul Paulus berbicara tentang baju zirah, tentang pelindung dada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagian ini akan sangat berbahaya kalau diserang. Di area hati inilah yang harus sungguh-sungguh kita jaga dan lindungi. Karena jelas, hati adalah pusat kehidupan orang percaya. Adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya nih, tangan atau kaki adik-adik kena benturan benda tumpul. Aduh, kebayang juga sakitnya loh. Iya, jika bagian kaki atau tangan yang terkena benturan akan lebih mudah disembuhkan karena terlihat ya. Tetapi jika yang kena benturan itu di bagian dada, akan berbeda hasilnya. Karena di dada ada jantung, ada paru-paru, organ-organ tubuh yang penting. Bisa fatal akibatnya. Demikian juga saat prajurit berperang, bagian dada ini harus ditutup dengan besi yang tebal. Musuh bisa menyerang menggunakan panah, tombak. Bagian dada bisa mengakibatkan kematian. Apalagi kalau musuhnya menggunakan panah dan tombak mengenai jantung. Wah, bisa langsung mati seketika ya. Itu sebabnya baju zirah ini merupakan perlengkapan yang amat sangat penting. Baju zirah seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Alkitab? Adik-adik tahu? Ternyata baju zirah yang dimaksud oleh Alkitab adalah baju zirah keadilan. Minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Ada kebenaran utama yang harus kita pegang, yaitu apa? Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Itu adalah kebenaran utama yang harus kita tahu. Baju zirah keadilan di sini juga sangat berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Menurut adik-adik, mengapa anak Tuhan perlu memakai baju zirah? Mengapa anak Tuhan perlu memakai baju zirah kebenaran dan keadilan ini? Menurut adik-adik kenapa nih? Karena dunia yang kita tinggalin saat ini sudah jatuh di dalam dosa dan tidak suka apa yang benar, tidak suka apa yang adil. Adik-adik, ada yang pernah belanja online nggak? Di zaman yang serba online ini, banyak aplikasi yang memudahkan untuk kita cari barang, beli barang. Wah, seru ya kalau belanja online. Nah, Sevi pernah nih beli barang secara online. Wah, pas lihat foto produknya, wah, ini yang cari. Pas nih, bagus nih seperti yang mau. Pada saat barangnya datang,
Wah, ternyata jauh dari fotonya adik-adik. Padahal harganya itu cukup mahal loh bagi Lose. Ini hanya contoh kecil. Di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kebohongan, ketidakbenaran, ketidakadilan seolah itu jadi hal yang biasa dan boleh kita lakukan. Orang-orang seakan tidak peduli jika harus mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi nih Lose nanya, mengapa sebagai anak Tuhan kita perlu memakai baju zirah kebenaran dan keadilan ini? Karena kita perlu bersungguh-sungguh dalam menjaga hati kita terhadap apa yang benar, apa yang adil sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya harus melindungi dirinya dengan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Firman Tuhan harus ada di dalam hati kita. Seperti kata Daud nih dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Kita baca sekali lagi, ini sebagai ayat hafalan kita ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ingat ya ayat hafalan kita. Daud juga seorang raja. Dia punya pasukan perang yang hebat. Tetapi Daud sadar bahwa dia harus selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya agar bisa melindunginya dari dosa. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa kita perlu perlengkapan rohani untuk melindungi kita dari serangan si jahat yang kapan saja bisa menyerang kita. Baju zirah kebenaran dan keadilan harus selalu kita pakai untuk melindungi hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan agar kita kuat bertahan melawan godaan si jahat. Kalau kita mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan, maka adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang tahu melakukan apa yang benar, apa yang adil. Mencintai kebenaran berarti mengatakan yang benar dan melakukan yang benar juga, mengerjakan tugas-tugas juga dengan cara yang benar dan jujur. Tidak asal-asalan meskipun tidak ada guru atau orang tua yang melihat. Mencintai keadilan. Ini misalnya adik-adik punya saudara di rumah, bisa belajar bagaimana bersikap adil terhadap koko, cici, atau adik maupun orang tua. Dan juga mencintai keadilan ini adalah adik-adik mendukung papa mama jika mereka harus menerapkan keadilan di rumah. Misalnya nih, adik-adik berbuat salah dan harus diberi hukuman oleh papa mama. Adik-adik juga harus bisa menerima meskipun ini sulit. Karena dari kesalahan dan hukuman kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong adik-adik dan juga Lose Evi untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Tolonglah kami untuk boleh selalu mengenakan baju zirah kebenaran yang boleh menolong kami di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh taat kepada Tuhan, untuk kami boleh selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, dan yang selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita kuat dan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar saja, tetapi juga kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Mari dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kita bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Diiringi dengan pujian. Bersukacita anak-anak yang memuji Tuhan. La 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 赞美的孩子最喜乐，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Engkau juga yang telah mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami. Pakailah persembahan ini demi hormat kemuliaan-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan aktivitas. Adik-adik sudah siap? Ini dia aktivitasnya. Adik-adik, gimana aktivitasnya hari ini? Mudah dan seru kan? Sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati ibadah kita hari ini. Mari bersama kita pujikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
puji, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap ingat hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.